Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah, dakwah adalah ibadah yang mulia, yang sangat dianjurkan di dalam agama. Begitu banyak keutamaan-keutamaannya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Adakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin na'am." Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebab kamu satu orang saja, itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia, lebih berharga daripada onta-onta merah yang merupakan harta kebanggaan bangsa Arab. Saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diketahui bahwa dakwah harus dibangun di atas pondasi-pondasi. Oleh karenanya, orang yang ingin berdakwah, terjun di dalam dakwah, dia harus memiliki perbekalan, bekal-bekal yang penting di antaranya adalah ilmu. Seorang yang berdakwah harus membekali dirinya dengan ilmu agama dan ilmu tentang cara dan metode berdakwah yang benar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Imam Al-Bukhari pernah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum kita bertutur kata dan sebelum kita berbuat. Maka suatu kesalahan jika kita tidak memiliki kapasitas ilmu tentang agama, lalu kita terjun di dalam dakwah. Karena hal itu akan menambah kerusakan. Faqidus syai'i la yu'ti. Karena sesungguhnya orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberi. Kalau kita tidak memiliki harta, tidak mungkin kita bisa memberi. Demikian juga jika kita tidak memiliki ilmu, maka kita tidak akan bisa memberikan kepada orang lain. Yang kedua, bekal di dalam dakwah adalah amal. Kita mengamalkan apa yang telah kita dakwahkan. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu, mengajak orang, tetapi kita sendiri menerjangnya. Jadilah suri tauladan yang baik. Jadilah juru dakwah yang baik sebagai suri tauladan dan figur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Masalul alimil ladzi yu'allimun nasal khair wa yansa nafsah, kamasalil misbah yuniru ghairahu wa yuharriku nafsah." Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kepada manusia kebaikan tetapi lupa terhadap dirinya seperti lampu. Dia menyinari yang lain tetapi membakar dirinya sendiri. Yang ketiga, di antara bekal dakwah adalah memulai yang penting, prioritaskan yang paling penting di dalam dakwah. Dan yang paling penting di dalam dakwah adalah mengajak manusia kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari dosa syirik. Oleh karenanya pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad tatkala diutus ke negeri Yaman dalam rangka dakwah, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadata an la ilaha illallah." Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan, ajarkan kepada mereka adalah tauhid. Oleh karenanya, dakwah semua para nabi adalah memprioritaskan tauhid. Tidak ada seorang nabi pun yang memulai dakwahnya dengan politik, ekonomi,
sosial, akhlak, semuanya yang pertama kali mereka dakwakan, prioritaskan adalah dakwah tentang tauhid. Yang keempat, di antara bekal di dalam dakwah ilallahi jalla wa'ala adalah sabar. Sabar. Sabar dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam dakwah. Karena setiap orang yang berdakwah pasti akan mendapatkan tantangan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Dan mereka saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling menasihati, mewasiatkan dengan kesabaran. Dan Rasulullah SAW bersabda, asaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Manusia yang paling berat tantangannya adalah para nabi dan orang-orang yang semisalnya, yaitu orang-orang yang memperjuangkan, meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, Waraqah bin Naufal pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum diutus sebagai nabi, innahu lam ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan seperti yang kamu dakwahkan ini kecuali pasti akan dimusuhi. Yang terakhir, di antara bekal dakwah adalah lemah lembut di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau berlemah lembut kepada mereka. Andai saja engkau kasar, keras, maka mereka akan lari, bubar darimu. Masyarakat akan mencintai akhlak yang indah, mencintai kelembutan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rif la yakunu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Dan Syekhul Albani rahimahullah pernah mengatakan suatu ucapan yang sangat berharga. Beliau mengatakan, "Inna da'watana da'watul haq wal haqqu fin nufusi sakil, fa kaifa idza adhafta siqalal haqqi ma'a thiqalil uslub." Sesungguhnya dakwah kita ini adalah dakwah yang benar. Dan kebenaran itu sangat berat di dalam hati. Maka bagaimana jika kamu tambahkan beratnya kebenaran ini dengan kasarnya cara kamu dalam berdakwah ilallahi jalla wa'ala. Demikianlah beberapa bekal di dalam berdakwah ilallahi jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya kunci-kunci pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Menebar dakwah, meraih surga.